jaminan dari pihak nasabahnya itu memadai nggak nanti misalkan terjadi kegagalan pelunasan hutang gitu ya. Ini juga nanti bisa dilihat ya dari jaminannya. Jadi dilihat dari perputaran ininya ya, returnnya, perputaran dari hasil pendapatannya, lalu dilihat dari jaminannya ya itu. Nah, mungkin yang lebih komplit lagi ya, selain pedoman 3R itu juga ini menggunakan 5C. Pedoman 5C ini lebih komplit karena dia juga memasukkan yang namanya karakter ya. C yang pertama adalah karakter ya. Jadi ini menunjukkan kemauan peminjam atau debitur untuk memenuhi kewajibannya. Ya, jadi ini kemauan itu lebih berkaitan dengan sifat ya atau watak peminjam ya. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan mengembalikan pinjaman ya, tapi sebetulnya dia memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tapi tidak mau mengembalikan. Nah, ini memang karakternya ya, karakter dari orang tersebut, dia sering tidak mau memenuhi kewajibannya ya. Nah, ini ya si pihak yang meminjamkan atau kita sebagai yang meminjamkan atau yang pihak bank gitu ya, itu juga harus memperhatikan karakter debitur ini secara seksama dengan sesama ya, apakah nasabah itu memiliki karakter yang baik atau tidak gitu ya. Itu bisa penilaian karakter itu bisa dengan wawancara langsung atau dengan mencarikan semacam bertanya gitu ya, tanya ke pelanggan dari nasabah tadi atau ke perusahaan-perusahaan lain gitu ya dan sebagainya. Ini bisa dilihat karakternya seperti apa nanti si pihak debitur atau si pihak peminjam itu. Lalu yang C yang kedua adalah capacity. Ya, jadi ini kemampuan peminjam untuk melunasi kewajibannya melalui melalui pengelolaan perusahaan dengan efektif dan efisien. Ya, jadi bagaimana kemampuan perusahaan tadi mengelola perusahaannya, terutama ini dilihat dari pemimpin-pemimpinnya ya, atau dari manajemen, pihak manajemennya, kalau itu sebuah perusahaan yang meminjam kepada pihak bank gitu ya. Kalau si peminjam itu bisa mengelola perusahaannya itu dengan baik ya, dan bisa memperoleh keuntungan yang bagus gitu ya, maka kemungkinan bisa mengembalikan hutang itu akan semakin tinggi gitu ya. Nah, ini juga kapasitas ini bisa dilihat dari catatan keuangan atau dilihat dari prestasi atau track record dari perusahaan tadi di masa-masa lalu gitu ya, dilihat ya bagaimana kemampuan perusahaan tadi untuk menghasilkan keuntungan gitu ya. Lalu yang C yang ketiga adalah capital ya. Capital ini adalah posisi keuangan perusahaan peminjam tadi atau nasabah tadi secara keseluruhan. Nah, ini juga bisa dilihat dari catatan atau pembukuannya ya, seperti mungkin analisis rasio utang dengan modal sendiri gitu ya, itu berapa. Kalau utangnya terlalu besar ya dibandingkan dengan modal sendiri, nah kemungkinan untuk gagal bayar itu juga akan tinggi. Jadi rasio-rasio keuangannya itu dilihat gitu ya. Itu untuk kapitalnya. Lalu yang keempat adalah kolateral. Nah, ini kolateral ini adalah aset yang dijaminkan ya, atau jaminan untuk sebuah pinjaman ya. Nah, kalau nanti karena sesuatu hal ya pinjaman tadi tidak bisa dikembalikan, ya maka tentu saja jaminan ini harus bisa menutup pinjaman tersebut ya. Pemberi pinjaman itu bisa meminta jaminan yang melebihi jumlah pinjamannya. Jadi lebih besar jumlah jaminan itu melebihi dari jumlah pinjamannya gitu. Jadi tidak
Ya tentu saja akan lebih aman kalau seperti itu ya, kalau jaminannya itu nilainya lebih besar dibandingkan dengan nilai jumlah pinjamannya. Lalu yang kelima adalah condition of economic. Nah ini, kita juga pada waktu memberikan pinjaman gitu ya, kita harus tahu bagaimana kondisi-kondisi atau situasi perekonomian di saat ini dan mungkin di masa-masa yang akan datang gitu ya. Itu tentu saja sangat-sangat mempengaruhi kemampuan pengembalian pinjaman tadi. Itu harus dilihat, dianalisis juga gitu ya. Kalau ada kemungkinan perekonomian itu memburuk gitu ya, maka tentu saja ada resiko kegagalan bayar dari perusahaan tadi gitu ya untuk mengembalikan hutangnya gitu ya. Itu resikonya semakin tinggi ya memang kalau dari segi mungkin keuntungannya selama ini mungkin bagus gitu ya, memadai. Tapi pada saat berjalannya waktu itu terjadi perekonomian yang memburuk. Nah ini bisa mempengaruhi perusahaan untuk gagal bayar. Nah ini adalah 5C ya, pedoman 5C, karakter, kapasiti, capital, collateral, dan condition of economy. Nih ya, ini untuk analisis risiko kredit ya, yang kedua secara kualitatif. Nah, selanjutnya untuk penilaian secara kuantitatif ya, secara kuantitatif itu bisa dianalisis juga ya, bisa diukur atau bisa dilihat bagaimana kemampuan si debitur, calon debitur itu nanti untuk mengembalikan hutangnya. Nah, untuk penilaian secara kuantitatif itu bisa yang pertama dengan menggunakan rating perusahaan debitur atau perusahaan-perusahaan yang meminjam pada misalkan perbankan gitu ya, itu di rating ya, perusahaannya di rating. Nih, lalu yang kedua bisa juga dengan model scoring kredit ya, model scoring kredit. Nanti kita pelajari satu persatu. Lalu yang ketiga adalah RAROC ya, RAROC ini tiga macam ini mungkin nanti yang akan kita pelajari ya secara kuantitatif. Sebenarnya masih ada secara kuantitatif itu seperti model mortality rate ya, mortality rate, lalu ada term structure, ada credit metric, ada teori opsi gitu ya, ada beberapa macam penilaian secara kuantitatif. Nah itu bisa saja dengan menggunakan satu model gitu ya, satu model saja atau satu metode saja, atau bisa digabung gitu ya modelnya tadi, atau bahkan bisa di mix ya antara penilaian secara kualitatif dengan kuantitatif. Itu akan lebih bagus lagi ya, lebih analisisnya jadi lebih mendalam kalau menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif. Nah, yang pertama tadi adalah rating perusahaan ya, secara kuantitatif. Rating perusahaan itu jadi calon investor atau calon pemberi pinjaman ya, itu bisa melihat ya, mendapatkan gambaran mengenai resiko kredit yang akan dia dapatkan nantinya gitu ya. Nah, di sini perusahaan atau bahkan negara yang akan mengeluarkan surat hutang jangka panjang, yang misalkan obligasi gitu ya, obligasi atau jangka pendek ya, surat hutang jangka pendek atau commercial paper gitu, ini biasanya akan di-rating oleh perusahaan-perusahaan per-rating ya, perusahaan per-rating. Nah, di Indonesia itu perusahaan-perusahaan yang merating perusahaan gitu ya, perusahaan-perusahaan yang memang dia tugasnya merating perusahaan untuk kemampuan pengembalian atau kemampuan keuangannya gitu ya, kredibilitas perusahaan tadi gitu ya, itu bisa di-rating oleh, kalau di Indonesia bisa misalkan PT Pevindo gitu ya, ini yang biasa merating perusahaan gitu. Lalu kalau di Amerika itu ada Standard & Poor's ya, Standard & Poor's dan Moody's ya. Kalau Standard & Poor's itu sudah
apa namanya umum ya digunakan, biasanya IMF pun menggunakan Standard and Poor's ini ya. Dia menggunakan untuk merating negara-negara yang layak diberikan pinjaman oleh IMF. Itu menggunakan biasanya Standard and Poor's ya, S&P ya. Nah, ini itu tadi bahwa melalui rating tadi calon investor itu nantinya diharapkan memiliki gambaran ya mengenai risiko perusahaan yang menerbitkan surat hutang tadi ya. Jadi perusahaan tidak harus memperoleh rating tersebut gitu ya, kecuali itu memang disyaratkan, dan ketika rating tersebut sudah jadi, perusahaan mempunyai opsi atau hak untuk tidak mempublikasikannya. Tapi resikonya investor itu tidak akan percaya gitu ya pada perusahaan yang tidak memiliki rating gitu. Jadi rating itu biasanya hanya dilakukan untuk perusahaan penerbit hutang, bukan penerbit saham ya. Kalau penerbit saham ya nanti sudah investor biasanya udah tahu ya, mungkin di secara langsung itu bisa melihat laporan-laporan keuangannya gitu. Tapi kalau untuk perusahaan yang di-rating oleh perusahaan per-rating tadi, itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang menerbitkan hutang, bukan saham gitu ya. Jadi obligasi atau commercial paper ya. Jadi kalau untuk perusahaan atau pemegang saham gitu ya, pemegang saham itu nantinya sudah diasumsikan mereka sudah melakukan analisis sendiri tadi ya tentang prospek, lalu resiko perusahaan yang sahamnya nanti dia akan beli gitu ya. Tapi untuk hutang ya dia bisa melihat rating perusahaan tadi yang menerbitkan surat hutang tadi ya, dilihat ratingnya bagaimana. Tuh. Nah, tentu saja rating tadi menunjukkan tingkat risiko perusahaan yang menerbitkan surat hutang. Nah, ini contohnya untuk klasifikasi rating ya. Ini ada tabel gitu yang menunjukkan klasifikasi rating dari Pevindo ya dan penjelasannya ya. Nah, untuk rating dari Standard and Poor's lalu Moody's itu ya pada dasarnya adalah sama gitu ya. Cuman ini untuk contohnya ini diambil dari PT Pevindo tadi. Nah, misalkan klasifikasinya ya untuk Pevindo itu diklasifikasikan yang pertama itu perusahaan-perusahaan yang menerbitkan hutang tadi itu kalau klasifikasinya AAA atau triple A gitu ya. Ini berarti instrumen hutang tadi atau surat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan tadi itu memiliki risiko yang sangat rendah ya. Lalu tingkat pengembalian hutang itu juga sangat baik atau excellent ya. Perubahan pada kondisi keuangan ya atau ekonomi atau perubahan ekonomi gitu ya, itu tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap risiko investasi. Jadi kalau ada yang mau membeli surat hutang dari perusahaan yang memiliki klasifikasi rating triple A, itu aman gitu ya, lebih aman gitu. Cuman kadang-kadang memang untuk perusahaan yang sudah triple A gini itu akan memberikan bunga itu yang kecil gitu ya, tapi aman gitu ya, lebih aman daripada kalau nanti perusahaan itu memiliki klasifikasi yang lain. Ini perusahaan-perusahaan apa yang memang memiliki klasifikasi ratingnya triple A itu ya perusahaan-perusahaan tertentu ya, ini nanti yang memberikan bisa dari Pevindo. Lalu kalau yang double A ya atau AA gitu ya, ini juga memiliki risiko ya, perusahaan yang menerbitkan surat hutang ini yang memiliki klasifikasi rating AA ini juga masih bisa dikategorikan sebagai risiko yang rendah ya. Pengembaliannya juga sudah baik, sudah sangat baik. Perubahan pada kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi ini juga bisa berpengaruh ya, tapi tidak terlalu besar pengaruhnya. Itu kalau dia klasifikasinya adalah AA. Lalu kalau A ya perusahaan yang klasifikasi ratingnya itu mendapatkan ratingnya adalah A. Ini pengembalian hutang
dengan resiko juga rendah, tingkat pengembalian yang baik meskipun terjadi perubahan pada kondisi keuangan bisnis atau ekonomi itu akan meningkatkan resiko investasi. Jadi resikonya lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang AA tadi. Masih ada lagi nanti yang selanjutnya adalah B gitu ya. Kalau triple B ya tingkat pengembalian memadai lah, masih bisa ditolerir kalau pengembalian dengan mungkin agak lambat gitu ya, agak lambat dan sebagainya. Ya, perubahan pada kondisi keuangan itu mempunyai kemungkinan besar meningkatkan risiko investasi dibandingkan kategori yang tadi lebih tinggi tadi, yang A misalkan ya. Tuh. Nah, lagi ada BB lagi ya. BB ini juga resikonya lebih tinggi ya. Jadi rawan terhadap perubahan kondisi ekonomi, bisnis dan keuangan juga, gitu ya. Lalu ada lagi yang rating yang terakhir itu yang B. Ya, ini juga instrumen utang itu saat ini mengandung risiko investasi, ya. Tingkat pengembalian tidak terlindungi secara memadai terhadap kondisi ekonomi, bisnis dan keuangan. Jadi ini cukup rawan ya, lebih rawan lagi kalau kita membeli surat hutang untuk bisnis ini ya atau perusahaan ini nanti resikonya akan lebih tinggi lagi. Gitu. Nih ya, ini kalau kita menggunakan klasifikasi tadi ya. Nah, kalau yang C terutama instrumen keuangan itu bersifat spekulatif. Nah, ada kemungkinan besar itu akan bangkrut perusahaan tadi ya, perusahaan yang berhutang atau menerbitkan surat hutang itu kemungkinan besar bisa bangkrut. Nah, kalau D ya itu saja sudah perusahaan tadi sebenarnya sudah bangkrut gitu ya. Oke, nah selanjutnya untuk penghitungan atau analisis risiko kredit secara kuantitatif, yang kedua adalah model scoring kredit. Ya, kalau model scoring kredit itu melihat risiko kredit ya atau kegagalan untuk bayar atau membayar hutang tadi itu berdasarkan skor tertentu yang dihasilkan melalui model-model tertentu. Jadi ada model-model yang bisa kita gunakan untuk men-scoring ya atau untuk melihat nilai ya, menilai kegagalan bayar dari perusahaan. Ya, yang pertama yang bisa kita gunakan itu adalah model diskriminan. Ya, model diskriminan. Lalu yang kedua bisa juga kita menggunakan model probabilitas linier. Ya. Nah, nanti model probabilitas linier itu juga masih bisa disempurnakan lagi dengan menggunakan model probabilitas logik. Ya, jadi bisa kita menggunakan model-model yang mana gitu ya, yang bisa kita pakai gitu ya. Ini, nah ini nanti juga disesuaikan penggunaan model itu untuk perusahaan-perusahaan apa gitu ya, perusahaan tertentu itu menggunakan model yang tertentu pula. Oke. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah model diskriminan. Ya. Nah, ini model diskriminan, ini adalah analisis untuk melihat apakah perusahaan itu memiliki kategori gagal bayar atau tidak gagal bayar tadi. Nah, tentu saja juga diperlukan informasi-informasi keuangan untuk perusahaan tadi. Ya. Misalkan ya informasi tadi ya, informasi keuangan tadi seperti rasio likuiditas, profitabilitas, ya, dan sebagainya. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk memprediksi perusahaan tadi masuk kategori gagal bayar atau tidak, gitu ya. Nah, oke. Yang pertama nanti kita harus menentukan dulu ya variabel dependent sebagai variabel gagal bayar atau tidak gitu ya. Dan untuk rasio-rasio keuangan tadi itu kita masukkan sebagai variabel independen. Ya, jadi tahap pertama nanti kita menganalisis ya. Pertama analisis ini adalah mengestimasi ya persamaan diskriminannya dengan menggunakan variabel dependennya itu gagal bayar atau tidak. Lalu untuk variabel independennya itu menggunakan rasio-rasio keuangan yang dimiliki oleh perusahaan tadi, gitu ya. Nah, teman-teman di sini untuk
menggunakan model ini tentu saja tahu kan ya, kalau kita apa kan sudah dipelajari di statistika ya, kalau menggunakan biasanya menggunakan regresi linier ya. Regresi linier itu kan ada variabel dependent dan variabel independent. Nah, itu kan nanti bisa untuk mengestimasi ya, mengestimasi atau memprediksi ya, memprediksi apakah variabel dependent itu memang dipengaruhi oleh variabel-variabel yang independen tadi, atau kalau di sini tadi kan modelnya itu kalau yang variabel dependennya menggunakan variabel yang gagal bayar atau tidak, lalu variabel independennya atau variabel yang mempengaruhi itu adalah rasio-rasio keuangannya. Gitu. Coba kita lihat. Nah, contoh analisis diskriminan ini contoh ya. Jadi ini penelitian yang sudah dilakukan oleh Altman ya tahun 1968, dan ini sudah terbukti ya digunakan model ini ya, itu digunakan untuk menganalisis risiko kredit ya. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan yang perusahaan publik ya, atau perusahaan yang sudah go public ya, sudah go public, itu bisa menggunakan model dari Altman ini ya. Jadi di sini nanti model dari Altman ini memasukkan harga pasar saham ya, harga pasar saham, karena ini hanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan publik ya, perusahaan yang sudah go public. Nah, untuk yang perusahaan yang belum go public nanti bisa menggunakan model yang lain ya. Ini kalau yang model dari Altman ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Nah, ini modelnya seperti ini ya, model yang di yang dibuat atau yang sudah diteliti ya, ini penelitian dari Altman ini. Jadi set sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1x5 ya. Nah, ini kan tentu saja teman-teman kan pasti harus tahu ya, ini apa namanya, model regresi linear ini ya, untuk mencari nilai-nilai ini itu harus dilakukan penelitian dulu gitu ya. Nah, ini untuk setnya tadi itu adalah ini untuk variabel dependennya atau variabel yang mempengaruhi, variabel yang dipengaruhi ya, yang dipengaruhi atau variabel dependennya atau variabel terikatnya ya. Set ini, set itu adalah tadi perusahaan itu gagal bayar atau tidak gagal bayar, itu setnya. Sedangkan untuk variabel independennya atau yang mempengaruhi atau yang variabel bebasnya itu adalah X1, itu adalah rasio antara modal kerja dengan total asetnya ya, itu X1 ya, X1. Lalu untuk X2-nya itu adalah rasio laba ditahan dengan total asetnya ya, itu bisa mempengaruhi dia gagal bayar atau tidak gitu ya. Lalu yang ketiga adalah rasio earning before interest and tax atau EBIT ya, atau apa namanya, laba sebelum bunga dan ini bunga pinjaman ya, dan pajak ya, terhadap total asetnya ya, itu untuk X3. Lalu untuk X4 adalah rasio nilai pasar saham dibagi dengan nilai buku saham ya, karena ini perusahaan perusahaan publik ya, perusahaan yang sudah go public, jadi ini harus memasukkan rasio nilai pasar saham dengan nilai buku sahamnya ya. Lalu yang kelima adalah rasio antara penjualan dengan total asetnya. Ini ya yang mempengaruhi perusahaan itu gagal bayar atau tidak. Nah, setelah fungsi diskriminan tadi diestimasi ya, maka nanti tahap berikutnya adalah menggunakan fungsi ya, fungsi ini tadi untuk memprediksi ya, dia gagal bayar atau tidak gitu ya. Ada kecenderungan untuk gagal bayar atau tidak. Kalau sudah
dimasukkan ya, kita bisa mengestimasi ya. Oke. Nah, contohnya ini kayaknya ada contohnya. Oh, sebelumnya ya, untuk yang itu tadi itu untuk model yang go public ya, perusahaan go public. Nah, sekarang kalau untuk perusahaan yang non publik atau yang belum go public ya, itu harus menggunakan model yang baru ini yang beda gitu ya. Modelnya berbeda, yaitu menggunakan ini modelnya. Z sama dengan 0,717x1 ditambah 0,847x2 ditambah 3,107x3 ditambah 0,420x4 ditambah 0,998x5. Tuh, ini untuk X1, X2, X3 dan X4 itu dan X5 ya. Itu ini keterangannya. Nah, ini kalau untuk perusahaan yang belum go public gitu ya. Nah, untuk cut off-nya atau batas ya nanti untuk mengestimasi gitu ya. Batasnya itu setelah diestimasi nanti batas-batasnya untuk pengambilan kesimpulan untuk kedua model itu apa? Kita lihat di tabel ini ya. Jadi untuk batas tidak bangkrut, batas bangkrut dan wilayah abu-abu itu bisa kita lihat nanti hasilnya ya, nilai setnya itu adalah seperti ini. Kalau yang model pasar ya, model pasar tadi kalau batas tidak bangkrutnya itu nilai setnya adalah 2,99 ya. 2,99 itu batas apa namanya? Batas atas ya, batas atasnya. Sedangkan untuk model nilai bukunya itu adalah 2,9. Nah, kalau untuk batas bangkrutnya itu adalah kalau dia di bawah ya, kalau untuk model pasar itu di bawah 1,81, kalau model nilai buku tadi di bawah 1,2. Nah, di bawah itu ya dia berarti perusahaan itu tidak layak diberikan kredit gitu ya. Nanti akan berisiko karena dia bisa bangkrut gitu ya. Nah, tentu saja untuk wilayah abu-abunya ya masih perlu analisis lebih lanjut gitu ya, misalkan menggunakan analisis yang lain gitu, itu adalah kalau diantara ya tentu saja untuk model pasar itu kalau diantara 1,81 sampai 2,99, sedangkan untuk model nilai buku itu antara 1,2 sampai 2,9 gitu. Nih untuk cut off-nya ya. Oke, selanjutnya adalah ini contohnya ya. Contohnya misalkan kita lihat untuk ada dua perusahaan gitu ya, dengan rasio-rasio keuangan ya, kita mau melihat apakah perusahaan tadi nanti gagal bayar atau tidak gitu ya. Misalkan ada dua perusahaan, perusahaannya X dan Y gitu ya. X dan Y dia memiliki ini apa namanya yang kita gunakan untuk independen variabelnya, untuk variabel bebasnya tadi ya. Misalkan untuk perusahaan X itu memiliki rasio modal kerja terhadap total asetnya itu adalah 0,25. Sedangkan untuk perusahaan Y 0,005. Ya. Lalu untuk rasio laba ditahan terhadap total aset untuk perusahaan X-nya itu 0,1, perusahaan Y 0,01. Lalu rasio earning before interest and tax terhadap total aset untuk X itu 0,1, untuk Y negatif 0,2. Lalu untuk rasio nilai pasar saham dibagi dengan nilai buku sahamnya, untuk perusahaan X itu 2, lalu perusahaan Y 1,2. Lalu rasio penjualan terhadap total aset perusahaan X2, perusahaan Y 1,25. Ya. Nah, karena ini menggunakan informasi harga saham, maka model yang harus kita gunakan itu menggunakan model yang pertama tadi, ya, menggunakan model yang untuk perusahaan yang sudah go public, ya, untuk perusahaan yang sudah go public berarti nanti kita menggunakan model yang pertama tadi, ya, model diskriminan yang pertama. Nah, model diskriminan yang pertama tadi ini ya untuk nilai set perusahaan X ya, nilai set untuk perusahaan X berarti 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 3,3
X3 dan seterusnya tadi ya. Ini kita masukkan untuk nilai X-nya ya, nilai independent variabelnya kita masukkan ke dalam model. Ya, berarti untuk nilai set dari X ya, perusahaan X itu adalah 1,2 kali 0,25 ditambah 1,4 kali 0,1. 0,1 ini ya dari rasio earning before interest and tax terhadap total aset ya. Lalu untuk yang variabel independen yang X3-nya 3,3 kali 0,1 ditambah 0,6 kali X4 ya, X4-nya ini 2, lalu X5-nya adalah 2, berarti 1,0 kali 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3,97 kalau kita hitung ya, hasil estimasi untuk gagal bayar atau tidaknya untuk perusahaan X. Lalu untuk perusahaan Y bagaimana? Nah, untuk perusahaan Y ya kita masukkan ini, variabel independennya adalah rasio-rasio keuangan untuk perusahaan Y. Ya. Untuk nilai set perusahaan Y 1,2 dikalikan dengan X1-nya perusahaan Y ya. Itu 0,005 lalu 1,4 kali ini ya 0,01 ini harusnya 0,01 ditambah 3,3 kali negatif 0,2 ditambah 0,6 kali 1,2 ditambah 1 kali 1,25. Hasilnya berapa? 1,33. Nah, ini untuk estimasi nilai set dari perusahaan Y. Ya, nah kalau kita lihat ya, kita lihat dari nilai set dari perusahaan X dan perusahaan Y, maka nilai set untuk perusahaan X ya itu apa namanya, batas bangkrutnya adalah berarti ini dia di atas 3,97 ya. Tadi dari cut off-nya tadi ya, dilihat dari cut off-nya tadi berarti kalau di atas 2,99 maka perusahaan itu dikatakan sebagai perusahaan yang bagus ya, tidak akan bangkrut gitu ya, karena di atas 2,99 ya. Sedangkan untuk perusahaan Y bagaimana? Nah, karena nilainya 1,33. Nah, tadi cut off-nya berapa? Untuk perusahaan yang sudah go public tadi cut off-nya kalau nggak salah 1,88 ya. Ini di bawahnya. Nah, ini berarti perusahaan Y itu ada kemungkinan nantinya bangkrut. Jadi untuk diberikan apa namanya diberikan kredit atau kalau perusahaan tadi itu menerbitkan surat hutang gitu ya, itu sebaiknya hati-hati karena ada kemungkinan perusahaan Y ini nanti akan bangkrut gitu ya. Ini kalau kita menggunakan model diskriminan, itu contohnya. Nah, lalu yang kedua tadi ya secara kuantitatif itu kalau dalam ini ya beberapa situasi gitu kategori gagal bayar dan tidak gagal bayar saja itu tidak cukup. Terkadang kita menginginkan angka yang mencerminkan seberapa sih atau seberapa besar ya kemungkinan terjadinya kegagalan bayar tadi ya, atau resiko kredit dari suatu perusahaan tadi itu berapa gitu ya, resikonya seberapa besar gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya model probabilitas linear ini ya. Jadi ini untuk model probabilitas linear itu bisa menunjukkan angka yang mencerminkan terjadinya kegagalan bayar atau resiko kredit ya. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama ya, kita bisa mengestimasi persamaan untuk model probabilitasnya. Ya, nanti ada model seperti tadi ya, model regresi linearnya ya itu diestimasi ya yang pertama. Lalu yang kedua adalah mengumpulkan data perusahaan yang gagal bayar atau tidak gagal bayar tadi ya, informasi-informasi atau data-data keuangannya. Lalu yang ketiga, perusahaan yang gagal bayar diberikan kode 0, yang tidak gagal bayar itu diberikan kode 1 ya. Yang gagal bayar itu 0, yang lancar atau tidak gagal bayar itu adalah 1 gitu. Nih, lalu yang keempat, variabel gagal bayar sebagai variabel yang terikat seperti tadi ya, variabel dependennya
Tapi di sini sudah ditentukan variabel gagal bayarnya yang 0 tadi, yang untuk perusahaan yang gagal bayar. Nah, lalu kita juga tadi ya mengumpulkan data variabel independennya, misalkan rasio-rasio keuangan tadi. Lalu yang keenam, melakukan estimasi dengan teknik regresi linear. Tuh, ini untuk probabilitas linear ya. Nih, coba misalkan kita menggunakan model yang semacam ini ya, modelnya sudah ditentukan menggunakan yang nilai setnya, jadi kita sudah mengumpulkan data-data dari perusahaan ya untuk membuat model probabilitas linear, gitu ya. Misalkan sudah kita temukan ya persamaannya itu adalah nilai setnya 0,2 ditambah 1,3 X1 ditambah 0,5 X2. Nah, untuk X1-nya itu adalah rasio modal kerja dengan total aset, lalu X2-nya adalah rasio earning before interest and tax terhadap total asetnya. Nah, ini misalkan ya, kita akan menghitung potensi gagal bayar 3 perusahaan dalam miliar rupiah. Ya, misalkan kita akan menganalisis 3 perusahaan ya, apakah perusahaan-perusahaan tadi itu kalau menerbitkan surat hutang atau meminjam gitu ya, meminjam terhadap investor atau terhadap kreditur itu ya, itu potensi gagal bayarnya seperti apa gitu ya. Ini kita lihat perusahaan mana yang memiliki risiko gagal bayar yang paling tinggi gitu misalkan ya. Nah, ini misalkan untuk perusahaannya itu ada 3, A, B, dan C, gitu ya. Nah, setelah kita lihat, kita kumpulkan data untuk total asetnya untuk perusahaan A itu 100 miliar rupiah. Untuk perusahaan B 50 miliar rupiah. Untuk perusahaan C adalah 100 miliar rupiah. Lalu untuk modal kerjanya ya, modal kerjanya untuk perusahaan A 40, untuk perusahaan B 5 miliar, untuk perusahaan C 50 miliar. Lalu untuk EBIT-nya, earning before interest and tax-nya untuk perusahaan A 40 miliar, untuk perusahaan B ini negatif 2,5 miliar. Untuk perusahaan C itu adalah 40 miliar. Gitu ya. Nah, tadi kita sudah menggunakan independen variabelnya ya. Yang pertama adalah X1. X1 tadi adalah modal kerja, rasio modal kerja terhadap total aset. Ya, berarti modal kerjanya untuk perusahaan A ya, 40 dibagi 100 miliar. 40 miliar dibagi dengan 100 miliar. Ya, X1-nya berarti 0,4. Gitu ya. Lalu untuk perusahaan B ya, untuk X1-nya tadi adalah modal kerja dibagi dengan total aset, berarti 5 dibagi 50, 0,1. Untuk perusahaan C 50 dibagi dengan 100, 0,5. Itu untuk X1-nya ya, masing-masing perusahaan. Lalu untuk X2-nya yang independent variable yang untuk yang kedua atau X2-nya itu adalah EBIT dibanding total asetnya. Ya, berarti untuk perusahaan A itu adalah 40 miliar dibagi dengan 100 miliar, 0,4. Sedangkan untuk perusahaan B negatif 2,5 dibagi dengan 50. Ya, negatif 0,05. Lalu untuk perusahaan C 40 dibagi 100 itu 0,4. Nah, ini berarti independen variabelnya nilai X-nya itu sudah kita ketahui. Nah, ini tinggal kita untuk perhitungan probabilitas tidak gagal bayarnya atau lancar, untuk yang lancar itu adalah nilai set untuk perusahaan A itu adalah 0,2, tadi modelnya sudah menggunakan yang kita gunakan tadi ya, 0,2 ditambah 1,3 kali X1-nya adalah 0,4 ditambah 0,5 dikalikan dengan X2 0,4, hasilnya adalah 0,92 ya. Lalu yang untuk B, perusahaan B itu 0,2 ditambah 1,3 kali 0,1 ditambah 0,5 kali negatif 0,05, hasilnya 0,305. Sedangkan untuk nah ini
probabilitas untuk lancar atau tidak gagal untuk perusahaan A itu 0,92, perusahaan B 0,305. Nah, ini berarti kalau kita bandingkan resiko kredit ya untuk perusahaan A itu lebih rendah daripada perusahaan B. Jadi lebih lancar ya untuk tidak gagal bayarnya itu perusahaan A itu lebih bagus ya atau lebih lancar dibandingkan dengan perusahaan yang B ya dibanding perusahaan B. Oke, lalu yang untuk perusahaan C bagaimana? Nah, perusahaan C itu juga kita hitung adalah 1,05 ya. Kalau kita lihat tadi semuanya di bawah 0, di bawah 1 ya. Antara 0 dan 1 lah untuk probabilitas itu kan antara 0 dan 1 gitu ya. Nah, ini yang untuk perusahaan A itu 0,92, sedangkan untuk perusahaan B itu 0,305 gitu. Sedangkan perusahaan C ternyata lebih dari 1. Ya, lebih dari 1 yaitu 1,05 ya. Jadi probabilitas perusahaan C itu lebih besar dari 1. Padahal probabilitas itu maksimum adalah 1. Nah, ini merupakan kelemahan dari model probabilitas linier. Karena untuk probabilitas itu kan harusnya antara 0 dan 1. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari 1, kita tidak bisa menggunakan model probabilitas linier. Tapi kita bisa menggunakan yang namanya model probabilitas logit. Ya, kita bisa menggunakan model probabilitas logit. Karena untuk model probabilitas logit ini variabelnya tadi itu dipaksa ya, variabel terikatnya atau nilai setnya itu dipaksa untuk berada di antara 0 dan 1. Jadi tidak bisa di bawah 0, tidak bisa di atas 1 ya, karena probabilitas memang antara 0 dan 1. Oke. Nah, ini untuk probabilitas model probabilitas logit ya, itu estimasinya itu bisa kita menggunakan model semacam ini. Ya, mungkin agak lebih kompleks ya dibandingkan dengan yang probabilitas linear tadi ya, karena kita menggunakan nilai eksponen ya, eksponensialnya. Oke. Nah, berarti di sini untuk perusahaan A kalau kita menggunakan model probabilitas logitnya, kalau kita masukkan ya ini tadi alfanya ya 0,2 ditambah beta 1-nya 1,3, X1-nya tadi 0,4 ditambah dengan beta 2-nya tadi 0,5, X2-nya 0,4. Lalu masih dibagi dengan 1 ditambah eksponensial dari 0,2 ditambah 1,3 kali 0,4 ditambah 0,5 kali 0,4. Ya. Itu. Berarti di sini nanti kita dapatkan hasilnya YA-nya atau untuk nilai set ya, nilai set tapi yang pakai probabilitas logit itu untuk perusahaan A itu jadi 0,715. Jadi hasilnya memang agak berbeda dengan yang probabilitas linear tadi ya, 0,715. Sedangkan untuk perusahaan B ya, kalau kita masukkan dengan menggunakan model probabilitas logit akan kita dapatkan nilainya adalah ini 0,576. Ini juga masih di antara 0 dan 1. Nah, ini untuk perusahaan C, karena tadi perusahaan C itu menggunakan model probabilitas linear ternyata lebih dari 1, maka kita harus menggunakan model probabilitas logit ini. Hasilnya berapa? Hasilnya untuk perusahaan C itu adalah 0,741. Ya. Nah, ini di antara 3 tadi, A, B, dan C itu probabilitas tidak gagal bayarnya untuk perusahaan C itu ternyata justru yang paling tinggi. Gitu ya. Jadi dia perusahaan yang justru paling lancar. Ya. Jadi kalau untuk dia menerbitkan surat utang itu si krediturnya aman gitu ya. Tuh. Oke, nah yang terakhir tadi atau metode yang bisa kita gunakan untuk menganalisis risiko kredit ya secara kuantitatif itu adalah risk adjusted return on capital atau RAROC ya, RAROC. Nah, RAROC ini
adalah membandingkan tingkat keuntungan dengan modal yang beresiko, ya. Jadi membandingkan tingkat profit atau keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan modal yang beresiko, yang paling beresiko, atau modal yang paling terdampak, ya, kalau debitur itu mengalami gagal bayar itu. Nah, ini argumen dari Rarok adalah jika terjadi kerugian, maka akan dibebankan pada modal, sehingga perusahaan atau lembaga keuangan atau kreditur tadi akan menghapuskan sebagian modalnya atau yang dinamakan write off sebagai akibat dari kerugian tersebut. Gitu ya. Jadi menghapus sebagian modal dari perusahaan tadi, gitu ya. Nah, ini dipopulerkan oleh Bankers Trust dan model ini juga banyak digunakan ya untuk menganalisis kredit. Nah, ini untuk metode Rarok ini bisa kita pakai gitu ya dengan menggunakan rumus ini. Pendapatan dari pinjaman per tahun. Jadi pinjamannya berapa gitu ya. Itu digunakan untuk apa namanya? Digunakan untuk menjalankan usaha apa dan pendapatannya berapa gitu ya. Jadi memang harus sebetulnya harus dianalisis dengan menggunakan 5C tadi dulu ya. Karakter, kolateral dan sebagainya, capital, capacity dan sebagainya tadi ya. Itu harus dilihat dulu baru nanti dihitung dengan menggunakan metode Rarok ini ya. Jadi pendapatan dari pinjaman per tahun dibagi dengan modal yang berisiko atau capital at risk-nya. Nih, contohnya ya misalkan suatu bank ya, dia yang bank ini mau memberikan kredit gitu ya, memberikan pinjaman pada sebuah perusahaan ya. Perusahaan tadi harus dianalisis dulu ya. Nah, di sini bank tadi mengevaluasi portofolio kredit sebesar 1 miliar. Jadi dia mau memberikan kredit sebesar 1 miliar gitu ya kepada sebuah perusahaan gitu ya. Nah, bunganya adalah 9% per tahun, di mana bank mendapatkan bunga, berarti kalau 9% dari 1 miliar dolar itu adalah 90 juta dolar per tahun, gitu ya. 90 juta dolar per tahun. Kalau dikalikan ya, 9% kali 1 miliar dolar. Nah, modal ekonomi untuk kredit diperkirakan 7,5% dari nominal pinjaman, ya berarti 7,5% dari 1 miliar, ya itu 75 juta dolar, ya ini untuk modal ekonomi, ya. Lalu misalkan dana untuk pinjaman itu diperoleh dari deposito berjangka dengan tingkat bunga 6%. Pinjaman diperoleh dari deposito berjangka dengan tingkat bunga 6%. Yang modal 75 juta dolar tadi ditambahkan sebagai modal yang diinvestasikan pada obligasi pemerintah dengan tingkat bunga 6,5%. Ya, berarti hasilnya berapa? Kan diinvestasikan yang berapa? 75 juta dolar tadi diinvestasikan pada obligasi yang hasilnya adalah 6,5%. Berarti 6,5 kali 75 juta dolar. Hasilnya adalah 4,9 juta dolar. Ini nanti kita harus menganalisis dulu ya yang pendapatan modal yang berisiko itu yang mana gitu ya. Lalu bank mengeluarkan biaya operasional sebesar 15 juta dolar per tahun dan diprediksi kerugiannya adalah 1% atau 10 juta dolar ya per tahunnya. Maka hitunglah raroknya. Nah, berarti di sini kita menganalisis tadi ya untuk pinjamannya tadi yang sebesar berapa? 1 miliar dolar tadi, itu pendapatannya berapa nantinya? Yang pertama itu adalah 90. Jadi ya, dapat 90 juta dolar ditambah 4,9, pendapatannya kan ada yang 4,9 tadi dari apa tadi? Ini ya, dari obligasi. Jadi pinjaman tadi diinvestasikan untuk obligasi, itu hasilnya kan 4,9. Berarti ditambah 4,9. Lalu dikurangi dengan 60, tadi 60 apa ya? 60 tadi ini ya, 60 tadi dari ini tadi ya. 60 persennya apa ya?
ada sebagian yang dikurangkan gitu ya, dikurangkan dari itu, dari pinjamannya tadi, lalu dikurangi 15, dikurangi dengan 10, dibagi dengan 75. 75 itu kan modal yang berisiko tadi, ya. Ini modal ekonomi untuk kredit diperkirakan 7,5% dari nominal pinjaman, ya 75 juta dibagi 75. Hasilnya adalah 13,2%. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan keuntungan minimalnya yaitu 9%, maka perusahaan itu tidak menghadapi risiko kerugian. Ya, kalau keuntungan minimalnya kan 9% ya. Ini sedangkan ROE-nya 13,2%. Ini bisa dikatakan bahwa perusahaan tadi tidak menghadapi risiko kerugian atau kegagalan bayar perusahaan tadi terhadap debitur, itu bisa dikatakan lancar lah, ya, tidak terjadi kegagalan bayar. Tuh. Ini untuk model RAROC. Oke. Ini jadi ini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan sebenarnya untuk menghitung atau menganalisis kredit. Tapi yang bisa saya tekankan di sini bahwa untuk menganalisis kredit itu yang pertama itu sebaiknya ya memang di awal itu yang kualitatif itu, ya, kualitatif nanti diimbangi dengan kuantitatifnya. Jadi untuk resiko-resiko gagal bayar tadi bisa kita hindari gitu ya, tidak kita tidak beresiko untuk menanggung adanya gagal bayar dari perusahaan yang kita pinjami ya, yang kita berikan pinjaman tadi. Itu. Oke, seperti itu. Mungkin nanti bisa simak lagi ya. Kalau Mbak Sela ini mungkin bisa menyimak ya dari tadi ya, kalau Mas Papa bisa ya. Mbak Sela atau Mas Papa tadi bisa menyimak. Nanti diulang lagi, Bu. Kenapa? Nanti diulang lagi. Ya. Oke, mungkin ada beberapa hal yang harus pelajari lebih lanjut gitu ya, karena tadi memang ada angka-angka yang harus kita cermati gitu ya. Jadi lagi. Oke, seperti itu mungkin ya untuk hari ini kita cukupkan. Untuk dan Mbak Sela kemarin sudah presentasi ya, nilai UTS-nya sudah muncul. Nanti untuk materi-materi selanjutnya nanti saya harapkan bisa mengikuti dengan baik gitu. Oke, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Untuk hari ini mungkin saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.